Oke, terus gimana? Terus gimana? Nah, terus? Ya, terus kami ingin kasus kami sudah selesai, Pak. Ayo, 2012. kasusnya apa? Saya saya kan belum tahu, saya baru seminggu di sini. Kasusnya apa? Biar nanti tak cek itu loh kok. Kasus ABK 203 korban perdagangan orang. 203 korban perdagangan orang. Yang dagangin siapa? Ya, perusahaan penyalur. PT-nya PT apa? Kartigo dan PT Bahana Samudra Atlantik. Atau dua. Kita sudah melaporkan yang di rut PT Kartigo dan sudah ditahan. Sedangkan yang PT Bahana itu udah ada LP tapi sampai sekarang belum ada. Itu 2021 kasusnya. Terus kita yang terpenting sih bukan itu, yang terpenting adalah gaji kami ini bagaimana. Kita bekerja 2-3 tahun nggak digaji sama sekali. Oleh Perusahaan Taiwan PT Kojeng yang itu, yang Kausi, yang nuntut itu, yang mempekerjakan kamu. Kita kan ditelantarin 4 bulan di perairan Margo sama di Pantai Gading. Terus sampai kita kelaparan akhirnya pemerintah Trinidad melihat kondisi kita sangat tidak layak, datang ke kapal. Setelah datang kasih bahan pokok makan, solar, akhirnya kita bisa makan. Terus pemerintah Trinidad itu kirim surat ke KBRI, karena di Trinidad nggak ada KBRI, dia kirim surat ke KBRI Caracas. Itu Ibu Priyanti Gaganjat Nokosinggi. Nah setelah kirim surat, Bu Priyanti itu kirim surat ke Pak SBY dan akhirnya Pak SBY menugaskan Kemenlu berangkat bersama KBRI Caracas datang ke kapal dan menjemput kita pulang. Tapi kita nggak mau dipulangin awalnya. Kita kompak mau dipulangin karena gaji kita belum dibayar. Kita mau pulang kalau gaji kita dibayar di atas kapal. Tapi pemerintah bilang kalau kalian tidak mau pulang, pemerintah nggak mau ngurusin. Kalau kalian nggak mau pulang, siapa yang mau ngurusin gaji kalian? Lebih baik kalian pulang dulu. Nanti sampai di Indonesia semua hak-hak itu akan kita bantu damping ke instansi ini. Tapi nyatanya setelah kita dipulangin, kita nggak dilempar sana. Ini yang datang semua. Ini semua korban semua. Cuma sebagian Pak, masih kurang. Ini mewakili 203. Ini hanya 35 wakil dari 203 total. Oke, terus. Terus itu sampai sini. Begitu sampai sini. Yang ngulangin siapa? Pemerintah. Bagus dong dipulangin pemerintah, PT ini nggak tanggung jawab. Jadi pemerintah benar dong ngulangin kamu. Benar. Tapi kan janji mau bantu menyelesaikan gaji nggak dibantu. Oke, sekarang berarti kan ini bantu nyelesain gaji dengan PT apa namanya? PT Kojeng. Oke. Kita pernah dapat kata KBRI Caracas bahwa KBRI Caracas tidak bisa melelang kapal dikarenakan kapal masih berbendera asing, bukan bendera Taiwan. Sedangkan bertentangan dengan surat yang dari KBRI Taiwan bahwa dalam surat tersebut mengatakan bahwa kapal bisa dijual di negara tempat. Nah itu yang benar mana? Harusnya kan pemerintah kan Kemenlu, BNP, Depo itu berangkat ke sana ya kan, paling nggak tunjuk lawyer di sana untuk segera melelang. Terus yang kami penasaran tuh kapal Yongdak yang di Afrika itu kapal besarnya sama kayak kapal Orion, ABK-nya 60. Itu kapal habis sandar, habis ngedok, habis dibenerin. Itu pas kita mau dipulangkan, itu kapal udah ditawar sama perusahaan Singapura. Gini. Ya, wes. Udah selesai. Oke. Kalau tugas utama untuk memperjuangkan hak-hak di luar negeri, ini bukan berarti saya mau melempar. Saya senang kamu datang ke sini, itu tugasnya Menlu. Nah, tapi karena Taiwan itu tidak punya hubungan diplomatik, maka kan KDI, ya kan? Nah, nanti gini aja, besok KDI datang ke saya, tak jadikan untuk jadi PR. Tapi PT apa tadi? Nah, itu urusanku. Nanti akan saya panggil PT Bahana itu. Mati. Orangnya kemana? Dulu udah Orang mediasi tahu. Orang mediasi tahu dan sempat tiap minggu tuh ada ketemu, tapi cuma sekali datang. Dia nggak ada daftar resmi. Nah itu dia ada permasalahan ini. Nah, KTKRN-mu resmi apa palsu? Resmi udah di Pas waktu Coba kamu tulis, nanti di dalam Cisco ada masuk kan? Sudah ada Pak masuk.
Masa dispo? Jadi pas kita minta asuransi nggak ada asuransi. Nah pas dia mau minta asuransi nggak ada asuransi. Lo bisa keluar KTKLN tanpa ada asuransi. Orang kalau sudah membayar KTKLN harus punya asuransi. Makanya. Kenapa bisa begini? Oh dulu nyogok siapa? Nyogok siapa? Orang saya bikin di bandara. Ya, nyogok kalau di bandara. Ya kan ada loketnya Pak, loket resmi Pak. Loket resmi BNP DTKI pembuatan Waktu KTKLN. itu? Iya, emang ada di bandara, saya suruh Lo ngantri. kok nggak bisa ada asuransi, kok bisa dikasih KTKLN? Masalahnya kita nggak tahu itu ada rasio apa enggak. Ya kan bisa aja orang asuransi bilang nggak ada Nah, asuransi. begini, kalau sudah ada KTKLN Harusnya berasuransi. harus ada asuransi, ya kan? Wajib. Kalau udah punya KTKLN wajib asuransi. Jadi ini aneh. Kalau sudah punya KTKLN kok belum asuransi? Dari 203 tuh sekitar ada 45 orang yang punya KTKLN. Yang 45. Dari 203 total. Yang lain palsu, yang lain berarti gelap. Karena belum keluar kan. Berangkatnya dari 2009, 2010. Oh, KTKL-nya gelap, KTKL-nya belum muncul. Ya. Oh, dia udah di sana begitu. Iya. Make sense. Kucing ini katanya kan sudah tutup, tapi rupanya katanya Kalau ini masih ada, nah terus ada PT di sini, Iya, iya, mudah-mudahan iya. mohon dicek nama Iya, PT-nya. nanti kita cek, Pak. Nah, jadi karena kejadian gini Pak, mereka bermasalah dari Agustus, tapi ternyata Agustus 2012 sudah bermasalah. Ada ABK juga dari Kartigo itu masih diberangkatkan sekitar bulan Maret. Maret mereka udah bermasalah. Maret apa? Maret 2013. Dan pada akhirnya ABK itu juga bermasalah. Telepon sama teman-teman sampai Mozambik, dia telepon ya, kita telepon KBRI, ya alhamdulillah BNP juga coba bantu itu gitu kan. Dan ternyata dia juga nggak dibayar gajinya. Akhirnya ditelepon polisi suruh turunin Kontraknya dulu gimana? Kamu megang surat kontrak nggak? ada. Bahkan di BNP sudah ada semua. Di BNP ada semua. Ada semua. Gaji mereka cuma 150, 180 per bulan. Mereka ini tidak mendarat, paling kecil itu 2 tahun Pak, terus cuma di laut aja nggak pernah nyampe darat. Bahkan ada yang sampai 4 tahun di darat. Udah lah, intinya kan gini kan, kamu minta supaya pemerintah memperjuangkan supaya hak-hak kamu dibayar gitu kan. Iya, pemerintah tunjuk lawyer Taiwan di Pantai Gading, Terus di sama Trinidad untuk jual kapal. penjelasan, jadi kapal Yongda 073 ini sama seperti kapal Orion 501 besarnya Pak. Dan andaikan yang terjual 203 ABK ini Nah mungkin gini loh, bisa lo nunjuk lawyer tuh nanti kelemahannya begini loh. Itu ya plus minus. Kita kan nggak ngerti ya, sejauh mana ini yang nakal kayak dulu, yang nakal PT-nya yang di sini. biasanya bergerak lagi Bang. Jadi PT ini udah di jalan lagi gitu. Jangan yang nakal PT-nya itu, yang nakal PT-nya. Soalnya 60 ABK Makanya gini loh, saya ingin tahu dari kontraknya dulu nanti. Ada yang bawa kontrak nggak? ada yang bawa datang nggak bawa PKR? PKR mana PKR coba? Karena kalau yang nakal PT-nya di sini, ya kan yang nakal PT-nya di sini, kalau itunya percuma ya kita tutup di sana ya percuma. Kalau yang nakal di sini. Kalau dari surat-surat mereka sih ya untuk yang kapal ini secara aturan ya Pak, ketika ada ABK tidak dibayar, yang paling utama itu para pekerja dinas kapal itu harus dibayar. Seperti itu. Nah KPI bertanggung jawab nggak? Nggak ada, kita udah coba Nah, datang. kamu kan iuran tiap bulan ke KPI. tidak anggotanya KPI. Ini bukan anggota KPI. KPI mana mau kapal ikan? Oh ini kapal ikan. Nggak ada duitnya katanya. KPI mah kargo. Jadi ini Memang mudah-mudahan. yang kapal ikan ini mau kita tutup. Kalau Taiwan. Jadi Lebih baik jadi nelayan di Indramayu sama Cirebon ini. mereka dapat PKL, tiket, semua itu sejam sebelum penerbangan. Jadi kalau mereka mundur, mereka dipinta ganti 50 juta. Jadi mereka dapat Nah, KTKLN semua ini pas di pesawat, pas mau naik pesawat. Jadi makanya dia nggak sempat baca, nggak sempat apa. Ketika dia mau mundur, dia takut didenda, takut keluarganya dilaporkan. Makanya terus dia berjalan. Kenapa mundur didenda? Apa urusannya denda? Gitu. Nah, Tiket, ganti tiket. Enggak, kenapa? Apa urusannya denda? Triknya PT. Kalian mau bekerja mau enggak kan urusan kalian. Kenapa? Sudah ada kok si Michael itu kan sama Nah, kenapa kalian takut didenda waktu itu? Karena ada polisi juga Pak waktu itu Pak. Triknya Jangan PT. takut sama polisi. Tapi kita diancam begini. Warga kamu yang terlibat denda, kamu mau kemana juga begitu. Triknya PT di sini. si Michael sama Makanya saya ini lagi saya cek tadi yang pasti yang nakal PT di sini nih. Nah, kalau yang PT di sini daripada kita melelang jauh-jauh melelang PT di sini aja. Nah PT ini sekarang kan udah tutup Pak, tapi katanya ada yang berangkatin lagi, cuma ganti nama. Makanya kita cari orangnya. Nanti kan kita pakai backlist kan. Kita kan akan berperaturan namanya ada namanya backlist nanti.
orang yang sudah pernah mencelakakan orang kayak begini nggak boleh masuk dalam dunia ini. Ya kalau dia masuk dalam dunia ini lagi, ya kan akan kita blacklist, nggak boleh, kita harus bayar. Daripada nunggu lelang di sana kejauhan, kalau salahnya di sini mendingan minta duit di sini. Lelang di sana mah hukumnya kita nggak tahu, udah kita pakai hukum di sini aja. Jadi berdasarkan pasal 28 Berapa totalnya semua itu harusnya kalau mau dibayar semua? Duitnya? Hah? per orang itu lebih dari 150 juta. Satu orang gajinya. Jadi gaji plus bonus. Jadi mereka itu tertarik ini gara-gara bonus. Jangan bicara bonus dulu, gaji pokok dulu aja. Iya, Kalau Pak. bicara bonus, Bonus Gaji pokok sedikit Pak. gaji pokok dulu aja yang penting dibayar. Gaji pokok memang sedikit dan semua bonusnya itu itu, Pak. karena kita mau berangkat karena bonus. Nah gimana mau bonus? Kamu yang pokoknya belum dapat mau minta bonusnya? Ya kan memang seperti itu. Jadi kalau di kapal sekali Ini Memang di kapal seperti orang itu, Pak. nuntut itu yang pokok-pokok dulu. Namanya nuntut. Ini kalau kamu nuntut 150 juta kali 200, berapa miliar? 30 miliar. Ya kan? Dari mana duitnya mereka? Kemarin tim Kemenlu BNP ke Caracas hasilnya apa? Jalan-jalan doang. Buang-buang ongkos. Ya itu sebelum panosor datang. Jadi kalau kita lihat ya kan, ini agak bagus lah. Agak Mudah-mudahan bagus. teman-teman diterima di warteg, di kantin ya kan. Jadi mudah-mudahan komitmennya benar ya kan. Terus- Nah begini ya, kalau saya gini, saya begini, saya makanya sederhana aja. Kalau memang benar-benar, tapi kalau nggak benar siapapun tak lawan kalau saya. Saya nggak peduli. yang harus seperti itu. Saya sekarang gini aja, tak cek dulu posisinya legalnya kayak apa, gitu loh. Tapi kalau nanti saya kan belum paham. Iya. Tapi yang salah siapa, yang goblok siapa pada saat itu, ya kan. Nah, ini kan ada dua kemungkinan nih. Ini saya belum baca dokumennya. Kalian dibodohin, ya kan? Ya kan? Karena ternyata 203 itu buku plotnya palsu semua. Nah, makanya kan ada dua kemungkinan kan, kalian dibodohin, kagak ngerti duduk perkaranya, dibodoh-bodohin, bisa jadi kan. Nah, tapi kan namanya orang bodoh nggak boleh disalahin kan, ya kan, tetap harus dilindungi kan. Nah, kan gitu kan. Tetapi ya nggak bisa nuntut banyak-banyak, namanya kalian korban dibodohin. Kecuali kalian posisinya benar, hukumnya benar, apanya benar baru. Nah tapi yang kedua begini, kalau memang si ini siapa? Bahana sama ini yang jadi wilayah saya ini orangnya masih ada, tak panggil sini. Bahana masih, Pak. Ah, lalu kita cari bareng-bareng di sana. Orangnya siapa yang saya bayar itu? Nggak ada peduli kalau saya, ya kan? Nah itu dulu yang penting. Nah ini serahkan ini urusan di sini, tak beresinnya dulu. Terus sama ini Pak. Nanti kalau saya nggak sanggup beresin, kalian saya panggil, saya nggak sanggup. Oh saya begini. Satu lagi, ini kan pelajaran buat kita juga waktu sering nelpon call center gitu kan. Kalau seakan-akan call center nggak ada hubungan gitu. Pada akhirnya kita tahu bahwa ternyata call center osoci. Jadi saya berharap call center bisa membangkang. Kemudian masalah KTKLN. Nah kayak itu urusan Ya, internal kantor, nanti jangan ya, intervensi ya. deh. Oke, terus masalah KTKLN. Hari ini kita akan datang ke MK untuk mengajukan gugatan penghapusan KTKLN. Ya lakukan nggak apa-apa. Saya berharap nanti BNP ketika menjawab di Mahkamah Konstitusi benar-benar mendukung untuk penghapusan ini, karena jalan keluarnya itu nggak ada, Pak. Kalau cuma pernyataan presiden atau pernyataan menteri gitu, satu-satunya jalan cuma gugat ke MK secara hukum. Nah, kami berharap BNP komit dengan pernyataan presiden kemarin gitu kan, mendukung penghapusan KTKLN. Karena apa? Ya sebenarnya KTKLN itu kewajiban pemerintah untuk mendata, nggak perlu keluarin kartunya pun bisa gitu, dan nggak perlu pakai barcode dan lain-lain. Kami berharap apa yang didapat oleh ABK Orion 501 mudah-mudahan bisa didapatkan oleh ABK Trinidad Tobago, dan mudah-mudahan ini sebagai tonggak revolusi mental ke depan perlindungan terhadap TKI di luar negeri gitu. Di situ saya terima kasih sekali teman-teman bisa menjumpai, mudah-mudahan tidak hanya sekedar bertemu gitu, tapi benar-benar selesaikan. Saya belum bisa janji karena saya belum tahu duduk perkaranya. Tapi gini loh, saya hanya bisa janji untuk membantu menyelesaikan. Tapi saya belum bisa ngomong ini masalah selesai kapan, karena saya belum tahu duduk perkaranya. Tapi saya akan terbuka. Artinya kalau saya, siapa ketuanya di sini? Namanya siapa? Tulis nomor. Main dulu berapa? Tulis. Kalau saya ada kemajuan tak kabarin. Kalau saya bilang nggak sanggup, saya nggak sanggup. Bagaimana saya janji? 0819 024 633 46. Oke? Clear ya? Jadi saya, karena saya baru duduk di
di sini, tak pelajarinya dulu, tak panggilnya Pak Teguh, nanti tak tolong dilihatnya ini sampai kemana, legalnya kayak apa, kontraknya kayak apa, ininya kayak apa. Nanti kalau ada kemajuan, siapa nama tadi? Imam tak kabari. Kamu mana itu Banyunya? Semua Tegal. saya Tegal. Tegalnya mana? Selawi dekat Putus. Selawi. Tangganya Bupati Putus. Jadi ini kalau misalkan kalau data udah nggak perlu ya, semua data kita Oke, kalau ada. oke, Bahkan kita juga sangat paham lah dengan Oke. kasus kita. Kan kita paham semua dari pertama kita datang. Enggak, pokoknya intinya begini, pokoknya saya buka. Kalian datang, gak usah bikin demo-demo, datang ke sini tak buka 24 jam. Udah, saya data buka, dibuka lebar, kalau saya bisa atasi, ini atasannya begini. Nanti tak pelajari, kalau tak tahu saya undang untuk melihat perkembangannya. Kalau nggak ada solusinya di Menlu, kita datang ke Menlu bareng-bareng. Kalau tidak ada solusi, saya menyerah udah. Gua menyerah deh kalau nggak bisa. Lu suruh gua mundur deh, nggak ada soal. Kalau udah menyerah mau apa lagi, udah barang udah susah. Mau harusnya gitu Pak, gitu dari sini ngikut ke Menlo Iya, gitu. daripada Dari dulu nggak ada yang mau. makanya Pak. gini loh, daripada saya ngasih janji-janji surga Iya. kepada kalian. Bener Oke? Pak, bener ya. Saya akan ngomong apa adanya. Kalau memang saya ini tak pelajari, tak lihat masalahnya nanti solusinya kayak apa, ini kalian tak kasih perkembangan tak kabari. Soalnya saya ke sini nempel. Iya, iya. Menlo nempel ke sini Ya. nah. Lebih Jadi baik kalian nggak usah ini, nggak usah demo-demo. Karena demo kan ongkos. Pak hutang juga. Makanya ngapain mau ongkos kayak gini-gini? ada penyelesaian sama ini. Udah, sekarang ini pokoknya nanti begitu sudah selesai ini ada saya sudah tahu ini kita pelajari, kalau ada penyelesaian, kalau ada perkembangan kemajuan saya panggil. Oke? Kalau tidak ada kemajuan saya angkat tangan. Kalau ada gak puas silakan. Kalau saya udah pun menyerah. Lu suruh mundur, nggak soal. Gitu loh. Ini udah bagus kok Pak. Saya senang Ya, apresiasi. Udah bagus kok apresiasi dari senang Pak. Oke? Masalah KPK Oriong tuh kita senang kok. Kita Oke, dukung. clear ya. AFK Oriong kemarin udah beres semua kelar. Mantap. Keluarga tak datangin semua. Kalau nggak nabut langsung datangin. Asuransi udah clear semua. Perusahaan yang nggak mengasuransikan, saya nggak mau tahu lu pakai asuransi mau kakak, yang penting bayar seperti asuransi. Saya nggak mau tahu begitu. Kalau enggak, 3 orang yang meninggal di antara kita juga disamakan haknya. oh dulu ada yang meninggal. Ada Juga. 3 orang. Cuma dapat 10 juta per orang. Bagaimana kalau kalian ini begini deh, nuntut hal-hal yang sesuatu yang sebelum saya jangan kau tuntut lagi, benar-benar tambah pusing saya nanti. Yang akan datang aja lah saudara kalian yang ada di kita, sistem kita bangun baru gitu loh. Yang penting urusan kalian dulu itu loh, ya. Supaya beban saya nggak terlalu banyak tambah berat. Siap. Oke, Siap. cocok. Siap. Makan dulu kalian. Bang,